Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di video lanjutan untuk membahas makar dan tipu daya kaum Nabi Nuh alaihi salam, atau pengkhianatan apa aja yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh tersebut. Oke, langsung aja. Pasal pertama, makar kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Ketika kaum Nabi Nuh melakukan makar atau pengkhianatan terhadap Nabi Nuh, yaitu dengan mengeluarkan dari tengah-tengah mereka atau membinasakan Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah pun melakukan makar pula terhadap ulah kaum Nabi Nuh, yaitu dikeluarkan mereka dari muka bumi, dengan jalan mencurahkan air yang amat dingin dari langit dan mengeluarkan air yang sangat panas dari bumi, serta dikirimkan kepada mereka angin topan yang sangat dahsyat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 11-12 yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Quran Surat Al-Qamar ayat 11 dan 12. Sementara itu Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya yang beriman telah diselamatkan oleh Allah dari amukan bencana dan azab tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara yang artinya, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 119. Adapun cerita selengkapnya adalah sebagai berikut. Ketika sudah dekat waktu azab yang telah ditentukan oleh Allah untuk ditimpakan kepada kaum Nuh yang durhaka, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Nuh alaihi salam, dengan mengajarkan kepada beliau bagaimana caranya menukang kayu, dan Jibril mengatakan bahwa Allah menyuruh beliau untuk membuat sebuah bahtera atau kapal, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 37 yang artinya, dan buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Quran Surat Hud ayat 37. Nabi Nuh bertanya, bagaimana caranya membuat sebuah kapal atau bahtera? Allah menjawab, potonglah 124.000 kepingan papan, dan pada tiap-tiap kepingan itu tertulis nama Nabi. Maka Nabi Nuh berkata, saya tidak mengetahui nama-nama seluruh Nabi. Maka Allah mewahyukan, wahai Nuh, sekarang tugasmu hanyalah memotong papan itu saja. Sedang menampakkan nama-nama Nabi itu adalah aku yang melakukannya. Kemudian Nabi Nuh memotong kepingan demi kepingan papan tersebut seperti perintah Allah. Kepingan papan pertama, maka tampaklah nama Nabi Adam alaihi salam. Dan kepingan papan yang kedua tampaklah nama Nabi Syits alaihi salam. Pada kepingan papan yang ketiga tertulis atau nampak nama Nabi Idris alaihi salam. Dan pada potongan atau kepingan papan yang keempat tampaklah nama Nabi Nuh alaihi salam. Demikian seterusnya. Setiap kali Nabi Nuh memotong papan, maka tertulislah nama Nabi dalam potongan papan tersebut. Dan yang paling akhir tampaklah nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penghias orang-orang suci dan penghulu para wali. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk mempersiapkan paku-paku, dan setiap paku itu tertulislah nama salah seorang nabi. Setelah Nabi Nuh menyiapkan paku sebagaimana yang diperintahkan tersebut, lalu beliau mulai menyatukan bagian-bagian dari potongan atau kepingan papan itu dan memakunya. Orang-orang kafir dan orang yang ingkar akan risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, setiap kali lewat dan melihat pekerjaan Nabi Nuh dalam membuat bahtera atau kapal, mereka mengejek dan menghina serta menertawakan pekerjaan yang dilakukan Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh alaihi salam membuat bahtera atau kapal saat itu pada musim kemarau. Tidak ada banjir. Kok membuat kapal? Hahaha, ketawa orang-orang kafir yang melihat Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang kafir tersebut menganggap bahwa perbuatan yang semacam itu adalah perbuatan orang gila, atau orang sudah tidak waras lagi. Hal yang demikian telah dilukiskan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 38, yang artinya, dan mulailah Nuh membuat kapal. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya.
Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek kamu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Quran Surat Hud ayat 38. Di dalam kabar telah disebutkan, bahwa setelah Nabi Nuh alaihi salam menyatukan semua papan-papan untuk pembuatan kapal, maka beliau kekurangan 4 potong papan untuk merampungkannya. Maka turunlah malaikat Jibril, seraya berkata, "Wahai Nuh, Allah telah memerintahkan kepadamu agar engkau memotong kepingan papan lagi, dan hendaklah dicantumkan pada setiap keping papan itu nama sahabat kekasihku yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedudukan sahabat-sahabatnya di sisiku itu adalah laksana kedudukan para nabi." Wahai para pendengar yang budiman, ada sebuah peringatan pada kisah yang sedang sahabat dengarkan ini. Pada kisah ini, seakan-akan Allah hendak mengatakan sesuatu kepada kita. Ketika aku telah menampakkan nama-nama kekasihku dan nama para sahabatnya pada kepingan papan itu, maka aku selamatkan kapal itu beserta para penumpang yang berada dalam kapal tersebut dari amukan badai taufan dan gelombang air laut. Dan ketika Allah menampakkan pada hati orang yang beriman akan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya, maka dia menyelamatkan pula dari siksaan api neraka. Juga di dalam kabar telah disebutkan, ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ajarilah kepada kami ilmu yang dapat menyelamatkan kami dari siksa api neraka dan sekaligus dapat memasukkan kami ke dalam surga." Maka Ibnu Abbas menjawab, "Hendaklah kalian melaksanakan 15 perkara, yakni 5 dengan lisan, 5 dengan anggota badan, dan 5 dengan hatimu." Adapun yang dimaksud 5 dengan lisan, yaitu ucapan dengan membaca kalimat, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, walahu akbar, wala haula, wala quwata, illa billahil, aliyil, azhim. Dan 5 dengan anggota badan, yaitu dengan mengerjakan salat 5 waktu. Sedangkan 5 lainnya dengan hati, yaitu mencintai 5 orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Oke sahabat muslim, gimana? Sangat menarik bukan? Sedikit kami sampaikan mengenai cerita ini. Cerita ini bukanlah cerita rekayasa ataupun cerita karangan semata-mata. Cerita ini adalah cerita yang real adanya. Kalau menurut sahabat video ini baik dan bagus, jangan lupa di-share videonya agar yang lain juga tahu tentang cerita Nabi Nuh yang sebenarnya. Dan kalau sahabat juga tidak ingin tertinggal video-video terbaru dari kami, maka jangan lupa subscribe-nya, apalagi subscribe itu gratis. Oke sahabat muslim, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah, dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.